Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Miza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Di video ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Infinix, yaitu Infinix Hot 12 Pro. Menyandang seri Pro tentu ada upgrade dari seri biasa, yang dimana untuk memori RAM sudah sebesar 8GB dengan internal 128GB, serta chipset yang digunakan adalah UniSoC T616. Dibekali dengan layar HD+, apakah smartphone ini bisa jadi andalan untuk gaming mengingat memorinya yang juga melimpah? Oke, untuk tahu jawabannya langsung aja kita ke gadget review. Sebelumnya untuk settingan di sini internet saya menggunakan mobile data dan bermain di suhu ruang tanpa AC sehingga panas yang dihasilkan lebih maksimal. Oke, langsung aja kita mulai. Game yang pertama adalah Mobile Legends, dan untuk settingan grafiknya di sini maksimal bisa sampai high dengan frame rate high juga. Dan tentu saja bermain Mobile Legends saya set rata kanan. Untuk gameplay ini benar-benar sangat lancar dan nyaman sekali untuk dimainkan. Rata-rata FPS yang didapat juga sangat tinggi, yaitu di 59,8 FPS, sehingga ini benar-benar playable. Untuk grafik FPS-nya tentu ini sudah stabil tanpa patah-patah. Kemudian untuk suhu juga masih aman karena suhu maksimal hanya menyentuh di 43,1 derajat Celcius. Kemudian game selanjutnya adalah PUBG Mobile. Untuk grafik di sini maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate high. Tapi kalau kita set di grafik smooth dan balance, frame rate-nya bisa sampai di ultra. Dan pada tes kali ini saya memainkannya di grafik balance ultra. Untuk gameplay tentu PUBG Mobile juga bisa dilibas dengan sangat baik oleh Infinix Hot 12 Pro ini. Gameplaynya lancar, jarang terasa rendet-rendet, pokoknya overall sudah nyaman. Untuk rata-rata FPS-nya juga cukup tinggi, ada di 39,9 FPS, sangat playable. Untuk grafik FPS-nya juga saya rasa cukup aman dengan adanya patah-patah kecil yang tidak mengganggu. Kemudian untuk masalah gyroscope, smartphone ini masih dibekali gyroscope software, tapi tenang saja karena performa gyroscope-nya ini juga masih cukup cepat dan responsif. Untuk masalah suhu selama bermain maksimal ada di kisaran 44,4 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke game olahraga yaitu eFootball 2023. Untuk grafik di sini saya set di maksimalnya yaitu high 60 FPS. Untuk gameplay ternyata bermain di Hot 12 Pro sudah benar-benar lancar dan sangat nyaman. Gerakannya sangat halus, jarang sekali saya rasakan rendet-rendet atau terasa slow motion. Pokoknya ini sangat mantap. Rata-rata FPS yang didapat juga cukup tinggi, ada di 59,5 FPS, sehingga jelas ini sangat playable. Untuk masalah suhu maksimal saya rasa juga masih aman karena ada di kisaran 44,7 derajat Celcius. Lanjut lagi, sekarang kita bermain game Asphalt 9. Untuk grafik di sini saya set maksimalnya yaitu high quality. Di atas kertas rata-rata FPS yang didapat adalah 29,9 FPS, yang dimana itu berarti sangat tinggi. Tapi overall selama bermain saya agak merasakan rendet-rendet atau tidak benar-benar sangat lancar. Walau memang rendet-rendet ini tidak sampai mengganggu, tapi tetap masih agak mengganggu gameplaynya. Bisa kita lihat di sini grafik FPS-nya juga tidak benar-benar stabil. Kadang ada naik turun, tapi ini masih playable. Masalah suhu selama bermain maksimal ada di kisaran 45,2 derajat Celcius. Lanjut ke game berikutnya yaitu COD Mobile, dan untuk masalah grafik maksimal bisa sampai di kualitas medium dengan frame rate sampai di high. Yang pertama saya mencoba bermain di mode multiplayer, yang dimana dengan settingan grafik yang cukup rendah saya rasa gameplay di Infinix Hot 12 Pro terasa kurang lancar dan nyaman untuk dimainkan. Rata-rata FPS yang didapat sudah lumayan, ada di 35,4 FPS, ini masih playable. Cuma kalau dilihat di grafik FPS-nya ini sangat naik turun, sehingga tentu mempengaruhi kenyamanan saat kita bermain. Selanjutnya saya mencoba mode Battle Royale, yang dimana untuk gameplaynya saya rasa ini masih lebih baik daripada mode multiplayer, tapi tetap terasa agak keberatan dengan adanya gerakan yang kurang lancar dan cukup rendet-rendet.
Untuk rata-rata FPS-nya lebih rendah dari mode multiplayer, yaitu di 33,7 FPS. Tapi kalau kita lihat grafik FPS-nya ini overall masih lebih stabil daripada mode multiplayer yang sangat naik turun. Sehingga tetap saya lebih nyaman bermain di mode Battle Royale. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 45,9 derajat Celcius, dan ini sudah mulai cukup panas. Game berikutnya adalah Apex Legends. Untuk grafik maksimal bisa sampai di Ultra HD dengan framerate high. Hanya saja di sini saya memainkannya di grafik HD dengan framerate high rata kanan. Ternyata untuk gameplay bermain Apex Legends masih terasa lebih nyaman daripada bermain COD Mobile. Gerakannya terasa lebih lancar dan halus walaupun memang masih saya temukan agak rendet-rendet sehingga tidak benar-benar sangat lancar. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 27,9 FPS yang dimana ini masih oke. Dan untuk grafik FPS-nya juga bisa dilihat ini lumayan naik turun tapi masih dalam batas wajar. Sehingga masih aman untuk bermain Apex Legends di smartphone ini. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 46,4 derajat Celcius, makin tinggi lagi. Kita masuk ke game yang terakhir dan tentu paling berat yaitu Genshin Impact. Di sini saya memainkannya di grafik lowest 30 FPS. Dan cukup mengejutkan kalau ternyata bermain Genshin Impact di Infinix Hot 12 Pro sudah terasa sangat lancar dan nyaman untuk dimainkan. Intensitas patah-patahnya cukup ringan serta gerakannya sudah cepat dan halus, mantap. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 29,3 FPS yang dimana ini sangat tinggi. Untuk grafik FPS-nya ini juga sangat baik dengan grafik yang stabil dan intensitas patah-patah yang sangat minim untuk sekelas game Genshin. Sehingga untuk bermain Genshin Impact ini benar-benar recommended. Hanya saja untuk masalah suhu ini sangat panas karena maksimal bisa mencapai 49,1 derajat Celcius. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Infinix Hot 12 Pro? Saya cukup terkejut dengan performanya yang dimana ini benar-benar plus minus. Plusnya yaitu cukup mengejutkan bermain Genshin Impact bisa selancar itu di smartphone harga sekitar 2,1 juta rupiah. Minusnya yaitu saya juga cukup terkejut bermain COD Mobile kok agak keberatan yang dimana biasanya smartphone di kelasnya sudah pada cukup lancar. Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu smartphone ini hanya memiliki single speaker yang berada di bawah. Beda dengan smartphone Infinix lainnya yang rata-rata sudah pada dual speaker, sehingga saya menyarankan bermain menggunakan headset saja supaya lebih nyaman. Kesimpulannya, smartphone ini digunakan untuk gaming sudah cukup recommended. Oh ya, selanjutnya saya akan membandingkan performa gamingnya dengan Infinix Hot 12 yang biasa, sehingga jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan. Oke, cukup sekian gadget review gaming Infinix Hot 12 Pro. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.